Halo semuanya, udah kena corona hari ini? No? Good. Semoga kita semua dijauhkan dari corona dan koro-koro yang lain, karena di sini di Jakarta everything is messed up. Aku pulang ke Jawa Timur akhir Februari saat corona masih jadi memes bercandaan manusia-manusia Indonesia yang kebal. Balik lagi ke Jakarta akhir Maret dan manusia Indonesia udah jadi bahan bercandaannya si Marco Nasialan ini. Take your part, fight this disease, stay home, stay safe, dan yang paling penting stay alive. Ngomong-ngomong, apa kabar semuanya? Apa kabarnya? Udah lama aku nggak bikin video. Di video ini aku mau ngebahas lagi persiapan untuk masuk ke sekolah kedinasan. Makin deket bulan April pasti makin banyak persiapan yang kudu dilakukan oleh kalian yang pengen masuk ke sekolah kedinasan yang katanya rencananya dibuka pada bulan April. Dan sekali lagi aku bilang ke kalian yang punya niat untuk daftar IPDN, tolong jangan cuma niat-niat doang, tapi niatnya juga diikuti usaha buat persiapannya. Cari informasi dasarnya dulu dari Google, dari IG-ku, dari YouTube-nya Ibor23, Twitter. Karena di sana udah banyak ya informasi yang aku rancang, emang aku siapin buat runut lengkap. Ya selengkap mungkin lah informasi-informasi dasar buat teman-teman ketahui. Bahkan di sana ada tips dan trik juga, macam-macam. Jadi luangkan waktu kalian buat isi otak kalian dengan pengetahuan dasarnya dulu. Baru setelah itu, kalau ada yang masih dibingungin, kalian DM aku, tanya apakah ada perbedaan tes dari tahun sebelumnya dan seterusnya. Jadi nggak lagi nanyain tentang tinggi badan minimum dan maksimal minus mata. Ngomongin tentang tahapan tes IPDN dan apakah ada bedanya tes tahapan IPDN dari tahun ke tahun, aku udah ngobrol dengan Muda Praja yang baru masuk tahun kemarin, angkatan 30 dari Kabupaten Lumajang via SMS dan Instagram. Dan aku udah tanyain pertanyaan yang sering kalian tanyain ke aku, dan kemungkinannya ada perbedaan atau enggak tahun ini. Jadi aku confirm ya, kalau dulu waktu aku tes tahun 2012 kayak gini, lalu di beberapa angkatan selanjutnya berubah jadi seperti ini, dan yang terakhir kayak gimana. Sebelum aku ngomongin lebih jauh, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah biar persiapannya makin mantap dan kalian lolos IPDN. Amin. Dan satu penekananku buat kalian yang nonton ini, sumber informasi utama kalian adalah website resmi SPCP, IPDN, dan BKN. Apa yang coba aku dan admin-admin akun jualan di IG dan Twitter coba jelaskan ke kalian, itu acuannya adalah tes yang dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, dan itu bisa banget berubah, sedikit atau banyak. Bisa banget. Bisa jadi habis TKD langsung pantukir, bisa jadi tahun ini nggak ada penerimaan, bisa banget. Oke, kita mulai dari persyaratan sebagai calon praja. Ada syarat umum, administrasi, dan khusus. Aku nggak akan ngebacain semua syaratnya biar videonya nggak jadi terlalu panjang. Kalian literally bisa baca di websitenya IPDN. Jadi aku bakalan copy paste aja, aku tampilin di sini. Kalian pause dan kalian baca. Itu syarat-syarat yang harus kalian penuhi. Untuk yang sering ditanyain oleh capra-capra ini adalah latar fotonya seperti apa? Latar foto berwarna merah. SKCK-nya dipakai kapan, Bang? SKCK dipakai nanti saat kalian akan berangkat pantukir. Nilai yang dipakai nilai UN atau nilai ijazah, dan kalian harus lihat lagi nilai ijazah kalian ada apa nilainya di sana. Maksudnya komponen nilai apa aja ya? Apakah dari rapot, apakah dari UTBK, USBN? Karena formatnya bisa aja beda tiap tahun. Jadi kalian harus bener-bener lihat. Dan kalian juga nanyain berapa total biaya tes yang dikeluarin oleh calon praja. Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Untuk tes TKD ini hanya 50.000 dan dibayarkan via transfer. Dan hanya itu pembayaran yang harus kalian lakukan ke IPDN. Dari awal TKD sampai tes pantukir hanya 50.000. Nggak sampai puluhan juta, nggak sampai ratusan juta. Please, jadilah yang smart. Jangan sampai ketipu. Nggak enak. Miskin. Oke, sekarang tes yang pertama adalah TKD. Setelah kalian lolos tes administrasi tentunya, udah konfirmasi, udah dapat nomor peserta, waktunya TKD. Dan ini bener-bener saringan pertama yang paling ketat. Waktu aku tanya HSB, Muda Praja yang aku tanya tadi, kiat lolos TKD tahun 2019 yang dilakukan adalah satu, belajar bareng teman. Jadi ada yang saling melengkapi kalau ada yang tahu atau ada yang tidak tahu dan salah. Yang kedua, bang soalnya dari YouTube dan Google. Search di Google latihan soal atau simulasi TKD, di situ banyak tersedia. Dan dia itu berguna semua. Dia juga bilang kalau dia latihan juga dengan yang lolos peserta TKD tahun kemarin. Yang artinya soal TKD dari tahun ke tahun emang nggak banyak perubahan. Ya aku pernah bilang ya, soal TKD itu ya itu-itu aja.
diacak aja. Wawasan kebangsaan ya dari kondisi existing dan sejarah negara kita. Dan sejarah negara kita ya itu aja kan. Gak mungkin dikembang-kembangin. Contoh kayak penjahit merah putih, siapa namanya ya. Gak mungkin dikembangin jadi sebutkan pola jahitan bendera merah putih yang pertama. Gak mungkin. Ini artinya juga video-video yang aku buat sebelum-sebelumnya itu masih relevan untuk kalian nonton sekarang. Jadi jangan lupa tonton videonya, subscribe. Setelah TKD dilakukan tes kesehatan yang dilakukan di RSTNI AD Kodam masing-masing. Item tesnya masih sama ya dengan apa yang aku jelasin di video ini. Darah, urin, flat foot, testis, varikokel, varises, gigi, mulut, THT, ronjen. Di video itu juga sudah ada tips-tipsnya, jadi kalian tonton aja video itu. Dan yang paling sering kalian tanyakan di tes kesehatan ini adalah virginity test. Aku nggak tahu ya kenapa banyak adik-adik SMA yang nanya ini ke aku. Nanyain tentang tes keperawanan, seakan-akan ada keresahan gitu. Yang nanya cewek semua lagi. Dan saat aku tanya tes keperawanan, Hasbi bilang ada. Kabar buruk ini kayaknya. Tapi aku nggak langsung percaya karena aku yakin Hasbi gak ngalamin sendiri tes keperawanan itu. Jadi aku tanya ke Muda Praja Putri. Dan ternyata tes yang dilakukan itu adalah tes Obgyn. Tes Obgyn ini untuk mengetahui kalian pernah hamil atau enggak. Jadi yang diperiksa kondisi rahim ya, bukan keperawanannya. Jadi pokoknya buat yang udah nggak perawan, jangan sampai hamil. Next adalah tes psikologi. Yang mengejutkan buat aku, di tes psikologi ini udah banyak perubahan. Item tesnya hanya tes intelijensia, tes koran, tes menggambar laki-laki, tes menggambar perempuan, dan disuruh membuat paragraf karangan yang temanya visi misi Purna Praja atau peran Purna Praja lah gitu pokoknya. Ada tes warteg, ada tes army, nggak ada. Tapi ini tesnya tahun lalu ya. Apakah tahun ini bakalan ada lagi tes Pauli, tes warteg dan lain-lain? Bisa jadi. Jadi kalian lihat aja video yang ini. Tes dipandu oleh Dinas Psikologi TNI AD dan dilakukan selama 5 jam. Jadi tetap bikin ngantuk, tetap bikin capek, tetap bikin stres. Selesai tes psikologi, baru pengumuman untuk yang masuk ke babak pantukir. Pantukir dilakukan di Jatinangor, di karantina selama 2 minggu. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka melakukan tes kesehatan jiwa tulis, tes kesehatan jiwa wawancara, tes kesamaptaan, dan yang terakhir wawancara dengan panitia seleksi. Aku bakalan jelasin tentang pantukir ini next time kalau udah deket-deket waktunya bakalan pantukir. Jadi stay tune, tekan subscribe, nyalakan lonceng, dan saling berbagi informasi. Dan di wawancara di pantukir nggak ada yang ditanya pakai bahasa Inggris. Jadi selama bakalan ke pantukir nanti kalian tenang aja lah, pokoknya nggak usah tanya-tanya tentang pantukir dulu. Kalian fokus ke tiap tahapan yang bakalan kalian hadapin, TKD, psikologi, kesehatan, dan perbekalan kalian nanti waktu mau berangkat dari daerah ke pantukir. Itu adalah hal-hal yang baiknya kalian cerna. Kalau belum ngerti, lihat lagi videonya sampai ngerti. Dan yang aku tekanin, sumber informasi utama kalian adalah website resmi IPDN dan BKN. Bukan Instagram, bukan Twitter, bukan Pornhub, bukan. Karena apa yang aku dan para admin jualan itu jelaskan semuanya berdasarkan tahun lalu dan bisa banget berubah coy. Bisa banget. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dukungan kalian berarti banget buat aku buat bikin video-video tentang IPDN yang selanjutnya. Aku Ibor dari Ibor23. Stay strong and goodbye.